Assalamualaikum Buya. Saya hamba Allah, mohon maaf izin bertanya Buya. Bagaimana cara menyikapi beberapa ustadz yang belakangan ini menjadi kontroversi dan pemicu perpecahan umat karena konten pembahasannya tentang khilafiyah di bab akidah Buya. Sedangkan akidah konsekuensinya mengarah pada mengkafirkan muslim yang lain. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah permasalahan orang yang membawa akidah yang berbeda ke negeri ini, ya seperti itu. Seolah-olah menjadi pemurni akidah, membersihkan akidah. Kalau membersihkan bukan dia menyebar informasi di media-media pribadinya, di halakah-halakah khususnya. Kan ada ulama diajak ngobrol kayak. Sementara kita sudah jelas, masyarakat Indonesia adalah mengikuti dalam berakidah manhaj Imam Abdul Hasan Asy'ari atau Asy'ariyah dan Maturidiyah dengan pemahaman-pemahaman yang sangat jelas. Sehingga ulama-ulamanya kalau ditanya akan menjelaskan dengan rinci. Ada orang tidak memahami tentang Asy'ariyah. Dia belajar ilmu akidah yang berbeda. Sehingga yang ada adalah fitnah. Makanya kita menghimbau cobalah ada dibalas itu, dijelaskan fitnah itu. Dia adalah menfitnah ulama Asy'ariyah dan lucu sekali. Dan omongan saya bisa dibuktikan bahasanya di antara menfitnah masalah sifat 20 misalnya yang pernah kami sebutkan. Lihat bahasa fitnahnya. Ini ulama Asy'ariyah ini kok ibaratnya dikatakan seolah kok goblok banget ngatur-ngatur Allah. Masa Allah wajib gini, kamu wajib gitu. Kok ngatur Allah? Loh, dia nggak paham. Maksudnya sifat 20 yang wajib kita yakini bukan kita wajib kepada Allah. Ini ada. Dan ini ustadz yang paling sering menghantami ulama Asy'ariyah. Rupanya dari kesalahpahamannya saja. Dia menganggap sifat 20 ini adalah pertama, dianggap ahli Asy'ariyah membatasi sifat Allah. Enggak, kita tidak batasi sifat Allah. Kemudian dia ngatur-ngatur Allah, seolah-olah engkau wajib begini ya Allah. Lihat kalimatnya ada. Lah model-model orang semacam ini coba, barangkali yang dari penuntut ilmu, anak-anak aja jangan sampai asatid. Anak-anak penuntut ilmu coba jelaskan orang-orang yang salah paham membuat fitnah itu. Kita tidak mewajibkan Allah untuk melakukan, tapi kita meyakini bahwasanya hal itu harus ada pada Allah, wajib. Makanya al-wajibat, sifat wajib artinya apa? Yang harus kita yakini. Gitu. Dia mengatakan kita mewajibkan Allah. Loh, ada dua kemungkinan dan dua-duanya jelek. Yang satu karena dia tidak paham. Kalau tidak paham jangan ngomong. Yang kedua dia paham lalu menfitnah. Lu mau apa lagi? Tolong, Anda paham mungkin. Anda yang bertanya tahu kan orang ini? Kalau sudah tahu ya sudah, ya itulah kerjaan mereka. Dalam segala pembahasan ilmu ya kurang lebihnya seperti itu. Fitnah, dia tidak bertanya langsung kepada yang bersangkutan. Kalau seandainya dia tanya kepada misalnya, kami bukan yang mengerti akan tapi paling tidak saya bisa membaca bukunya ulama, saya jelaskan nanti. Saya jelaskan tentang hal-hal yang selama ini dituduhkan. Lah sekarang buat fitnah. Seolah Asy'ariyah ini sesat, Asy'ariyah nggak benar. Loh, kenapa harus seperti itu? Anda tanya misalnya, ayo permasalahkan, tanya yang ngerti. Jangan menfitnah lagi. Menfitnah itu tanya kepada yang nggak ngerti. Nah itu kan salah. Saya tidak mengatakan mengerti di saya akan, tapi saya akan mencoba mengerti. Paling tidak saya sedikit lah. Saya belajar tentang manhaj Asy'ari. Kalau Anda bertanya baik-baik, akan kita jelaskan. Tapi kalau langsung menfitnah, ini kita tadi yang kami sebutkan sebuah contoh saja. Ada, coba cari videonya sebentar. Yaitu menfitnah begitu tuh aneh. Lah itulah yang buat kerusakan di muka bumi. Dia menuduh Asy'ariyah begini. Fitnah mana? Kita perlu kejujuran, kajian ilmiah dong, kan begitu. Nah ini ada. Maka Anda harus waspada dalam berakidah. Kalau model orang-orang menfitnah begitu ya. Fitnah itu adalah karena itu tidak mengertian atau karena ada niat jelek, busuk, hasud. Sehingga menjadikan sebab permusuhan nanti pada akhirnya, naudzubillah. Seperti itu. Jadi enggak semestinya semacam itu. Kalau memang orang hebat, orang mengerti, kan ada ulama-ulama. Bisa bertanya. Dan kalau seandainya ada bertanya pun, insya Allah kami. Ada bukan bertanya, ada mengirim. Ada seorang mengatakan, bukan bertanya, coba tanya. Telepon atau bagaimana, datang dengan baik atau bagaimana, karena selama ini apa, dia yang mempersalahkan kok, yang mempermasalahkan kan mereka. Kita menjelaskan tentang akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah dengan keyakinan semacam ini, terus yang mempermasalahkan tanya dong, bukan menyalahkan di sana sini mengatakan ini, masya Allah seperti itu fitnah. Dan itulah orang yang membuat kerusakan di muka bumi yang seperti itu. Ulama-ulama dulu nggak ada begitu. Kalau ada perbedaan bertanya, diskusi seperti apa, menyebar di musola-musola, sesat mengatakan bid'ah, sesat, syirik segala macam. Kok begitu gampangnya?
Ini sebuah contoh tadi, coba Anda cek manusianya, orangnya. Ya berarti itulah, ya begitulah kerjaannya memfitnah. Bukan serius dia. Menfitnah. Bahkan sangat jelas di dalam akidah Asy'ariyah, kita tidak mewajibkan apapun kepada Allah, tidak boleh. Allah, kita mengatakan Allah begini, nggak boleh. Agar keluar kita daripada kesesatan Mu'tazilah, dijelaskan dalam akidah kita. Mungkin dia baca, hanya hawa nafsu saja. Ini sebuah contoh saja, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Semoga Allah menjaga iman kita, akidah kita tetap dalam akidah yang Allah ridhoi. Wallahu a'lam bishawab.